كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam nasihat menasehati di atas kebenaran, nasihat menasehati dalam menetapi kesabaran. Memang tugas untuk menyampaikan itu tidak ringan ya. Berat sekali tanggung jawabnya di hadapan Allah. Namun tugas menyampaikan itu sesungguhnya mulia dan banyak dalil yang menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya berdakwah itu bukanlah milik orang per orang, tapi milik kita semuanya. Ada kewajiban bagi kita untuk saling berdakwah, untuk saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Dan kalau kita bicara tentang masalah dakwah ilallah, ini yang pertama bahwa menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah amal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada manusia-manusia pilihannya, yaitu dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, rusulan mubasysyirin wa mundzirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatan ba'da ar-rusul. Mereka, yaitu para rasul, kami utus sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini bahwa pekerjaan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan Allah. Maka kalau kita ingin menjadi bagian dari barisan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berdakwah. Tentunya memang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Berdakwah butuh ilmu. Nah, ini syarat mutlak. Karena yang kita dakwahi adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita butuh ilmu. Maka tidak juga boleh sembarangan seseorang kemudian memberikan nasihat tanpa ilmu. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya mengajak manusia ke jalan Allah itu berarti kita sedang berusaha masuk dalam barisan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang terbaik, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang kedua, bahwasanya mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala itu tugas yang harus diemban oleh kita semuanya, dan inilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, berarti Allah SWT menyuruh Rasulnya SAW menjelaskan kepada umat ini, qul hadhihi sabili, inilah jalan agamaku, ad'u ilallah, aku dan juga wa manittaba'ani, orang-orang yang mengikutiku, ad'u ilallah, mengajak kalian ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, dengan hujjah yang nyata. Sebagian ahli tafsir menyebutkan di atas ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dakwah ini berat, walaupun menyampaikan kebenaran ini berat, tetapi ini jalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semuanya, bukan sekedar kepada para nabi dan rasulnya. Apalagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka kewajiban dakwah ilallah ini bukan sekedar milik orang per orang, bukan sekedar milik para ustadz, para dai, tidak, milik semuanya. Kalau kita ingin berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ingin dalam ayat yang tadi masuk di dalam pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulia sekali
orang-orang yang berada di jalan dakwah ilallah karena dia sedang berusaha menjadi orang-orang yang perkataannya terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik kata Allah perkataannya daripada da'a ilallah, orang yang menyuruh ke jalan Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada tausiah yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.